Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 23 Juli 2020. Apa kabar hari ini? Kayaknya cerah ceria ya. IHSG, kita lihat sama-sama IHSG makin menguat tentu saja. Hari ini naik sebesar 0,68%. IHSG berhasil ditutup di angka 5.145. Dengan demikian, saya sudah lebih optimis. Karena IHSG udah berada mendekati atau saya mau katakan apa ya? Keluar dari saya punya zona resisten kotak merah di analisa saya ya, di chart ini, di Fibonacci ini teman-teman bisa lihat udah mulai keluar dari area kotak merah di atas resisten yang area kotak merah ini ya. Kotak merah ini kan kita dapat dari gap di sini. Makanya kita katakan sebagai resisten dan kayaknya IHSG udah lepas. Ini udah siap-siap untuk melarikan diri. Saya kira kita udah bisa membayangkan IHSG akan mencapai Fibonacci di level 78,6 di sekitar 5.330-an di sini ya. Ini teman-teman sudah bisa melihat ini sebagai target yang akan dicapai oleh IHSG. Dengan penampakan seperti ini, saya kira kita menjadi lebih optimistis IHSG akan naik lebih tinggi lagi. Sementara itu dari indikator teknikal yang saya pasang untuk MACD-nya masih terlihat di atas 0 ya. Golden Cross dan enggak ini ganti-gantian tiap hari, tetapi momentum yang terlihat pada CCI 20 yang ada di bawah sini itu udah menunjukkan sinyal beli. CCI sudah berada di atas angka 100. Ini level 100 yang garis putus-putus, kemudian saya punya CCI udah ada di atas. Ini teman-teman bisa lihat angkanya di 119,07. Saya kira untuk CCI 20 ini adalah suatu sinyal yang bagus. Kita lihat aja besok, ini kayaknya IHSG masih akan terus menghijau. Saya nggak tahu ini optimistis karena Indonesia akan masuk ke fase resesi atau gimana. Tapi yang jelas berita-berita yang beredar belakangan ini kan dikatakan akan mengalami resesi. Kemudian tadi siang ya Pak Presiden udah mengatakan kuartal 3 kita harus naik. Kita harus tumbuh positif. Makanya mungkin ini menjadi pendorong untuk IHSG. Tapi udahlah. Itu kan belum tentu benar ya, itu bisa jadi aja kan hanya optimisme dari Pak Presiden. Ya kita sih mendukung, tetapi dengan melihat chart seperti ini ya kita tetap waspada aja. Bahwa kita melihat ada kemungkinan IHSG naik sampai ke 78,6 ke sekitar 5.300-an, itu sangat menggembirakan. Tetapi di sisi lain dengan menghadapi optimisme dari Pak Presiden ya itu lain cerita. Itu lain cerita. Q3 itu masih lama, kita belum bisa melihat sampai bulan ini, bulan Juli, berarti udah 1 bulan dimulai Q3 ini kita belum lihat ada perbaikan di pasar kita ya. Secara umum industri masih belum buka dalam full capacity, sehingga ya mungkin hanya sekedar optimisme. Kita sih ikut-ikut aja optimis. Tetapi tetap objektif dengan memperhatikan chart karena IHSG mau nggak mau merupakan indikator utama dari perekonomian negara kita. Jadi kalau IHSG-nya kelihatannya bagus ya berarti perkembangan kita bagus secara nasional. Tapi kita belum tahu apakah benar IHSG sudah berbalik. Nantilah kita akan lihat lebih jelas arah perjalanan IHSG pada saat udah mencapai sekitar 5.300-an ini ya. Pada saat dia udah ada di area kotak hijau, kita lihat kita bisa lebih jelas memperhatikan arah IHSG yang sebenarnya. Apakah beneran sudah reversal, sudah mulai naik lagi, atau hanya cari ancang-ancang untuk turun lebih dalam lagi. Ya kita tunggu aja sama-sama. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Nation, yang baru browsing atau googling ya, kemudian dapat channel ini, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Nation adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Teman-teman yang pengen jadi trader saham atau mungkin tertarik dengan analisa teknikal, jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe. Saya selalu memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk meninggalkan kode saham yang ingin kita bahas bersama di kolom komentar. Meskipun nantinya kan nggak mungkin semuanya kita bahas ya, karena waktunya juga terbatas. Tapi kita usahakan untuk bisa membahasnya. Jadi tiap hari kita lakukan pembahasan, masa sih nggak ada yang kena ya? Masa setelah sekian lama ditulis, kok tiba-tiba nggak pernah dibahas? Ya nggak mungkin lah kayak gitu. Akan lebih besar kemungkinannya kalau ada yang di request oleh beberapa orang kan, lihat oh kayaknya ini banyak yang nyangkut nih atau banyak yang pengen beli, kemungkinannya kita akan membahas lebih besar. Jangan lupa untuk memeriksa kita punya kolom deskripsi video
ya. Lihat di bawah, selalu lihat karena biasanya kita taruh link yang menarik. Entah itu ada free webinar ataupun ada kelas donasi atau macam-macam program lainnya yang bisa kita adakan bersama, baik itu channel Stock Technician ataupun kerjasama dengan berbagai pihak. Terima kasih untuk yang kemarin udah kasih tahu bukunya Ibu Lindali itu udah tersedia di toko buku konvensional ya, sudah ada di Gramedia katanya udah masuk. Jadi teman-teman yang ingin membeli buku Candlestick tulisan Ibu Linda udah bisa mendapatkan di toko buku terdekat. Ya, kalau yang masih pengen belanja online, di bawah ini ada saya sediakan linknya. Tapi kayaknya karena sudah tersedia di toko buku konvensional, nggak akan lama lagi saya akan hapus. Ya nggak? Jangan lupa di awal pekan bulan Agustus, seperti biasa, di akhir pekan pertama dalam bulan kita akan interview salah seorang trader ataupun seorang inspirator atau penulis buku. Nah, kali ini di bulan Agustus kita akan mengundang Pak Nicky Hogan, salah seorang yang cukup berpengaruh di pasar saham Indonesia. Beliau sempat menjabat sebagai salah seorang direktur di Bursa Efek Indonesia. Jadi nanti kita akan mendengar dari beliau tips-tips dari beliau mungkin di bidang investasi ataupun bagaimana cara pandang beliau terhadap berita-berita mengenai resesi yang akan segera menerjang perekonomian Indonesia. Sekarang mari kita lihat saham SMBR. Nah, SMBR ini udah lama ya kita bahas. Saya nggak tahu tanggal berapa terakhir kita bahas, tapi kayaknya sih udah lama. Teman-teman, mungkin saya membahasnya itu pada waktu SMBR sedang turun. Dan ini adalah support dan resisten pada waktu itu. Sekarang teman-teman lihat pada waktu SMBR sudah selesai turun, kemudian dia mulai bergerak naik. Teman-teman bisa melihat bagaimana kita punya support dan resisten pada saat dia bergerak turun, kemudian tetap bekerja sebagai support dan resisten lagi. Jadi teman-teman di sini ada satu hal yang cukup penting untuk teman-teman ketahui, bahwa apabila suatu support ini, misalnya kotak hijau ini dilewati seperti ini, maka kotak hijau ini otomatis berubah sebagai resisten. Demikian juga ini kotak merah. Kotak merah saat dia ditembus sebagai support, otomatis kotak merah ini bekerja sebagai resisten. Hal itu selalu terjadi sebagaimana orang melakukan analisa teknikal, ya hal itu harus diyakini. Begitu ya. Jadi setiap support yang tertembus otomatis berubah menjadi resisten. Demikian juga resisten yang tertembus otomatis bekerja sebagai support. Nah, sekarang kita melihat dalam kasus SMBR. Bagaimana SMBR berhasil menembus kita punya resisten di kotak merah ini ya. Teman-teman lihat kan saya cuma perpanjang ini kotak merah. Tadinya ini adalah resisten tertahan di sini. Nah, tertahan di resisten, kemudian dia turun, kemudian bergerak naik. Kali ini udah breakout resisten. Artinya kotak merah ini sekarang adalah support. Nah, begitu ya. Kotak merahnya sekarang adalah support. Kemudian resisten berikutnya kita akan lihat ke atas di sini misalnya nih. Ini ada resisten. Di sini ya kita lihat sama-sama. Ini ada resisten nih, teman-teman mesti perhatikan nih, ini ada resisten. Nih, kelihatan. Nah, ini sekarang kita katakan SMBR-nya sedang resistes. Nah, kita akan lihat apakah resisten kotak kuning ini kuat atau enggak. Kemudian apabila resisten kotak kuning itu tertembus, resisten berikutnya itu ada di sini. Nah, di sini teman-teman lihat di sini, kemudian ada cukup banyak transaksi yang terjadi. Ya, kita yakini akan menjadi resisten yang berikutnya. Di sini kita perlu sedikit melakukan penyesuaian supaya warnanya bisa kita analisa kali berikut. Oke, sekarang kita punya resisten di kotak kuning di angka 510 ini, apakah ini bisa bertahan atau enggak? Kayaknya SMBR masih akan melaju dengan melihat volume transaksi hari ini yang cukup besar. Besok kayaknya SMBR masih bisa melaju. Ini 24,39% loh. Ini ARA kayaknya ya. Kayaknya ARA ini. High di 510, close di 510. Ya, ini kayaknya ARA ini, SMBR. Oh, cukup mengejutkan. Ini mengagumkan sekali SMBR-nya bisa ARA ya. Nah, dengan demikian kita punya target berikutnya ada di area kotak merah di angka 610. Saya kira ini akan tercapai. Bagaimana kalau kita coba lihat dengan menggunakan Fibonacci? Benar nggak sih? Benar nggak sih analisanya seperti itu? Fibonacci akan mengatakan kemana arah pergerakan lanjutannya. Misalnya kita punya Fibonacci seperti ini. Mana nih? 100%-nya kita lihat dulu. Oke, 100%-nya ada di sini. Pindah, geser sedikit ke sini. Oke. Seperti ini ya.
biar lebih sip, lebih jos. Soalnya kalau candle kecil itu kita susah ngelihat di mana puncak ataupun dasar lembahnya, sehingga kita perlu sedikit zoom. Di sini kita lihat 23,6 ini area kotak hijau, sedangkan area kotak merah ada di 38,2. Area kotak kuningnya nggak kena di Fibonacci manapun, Pak. Nah, mungkin karena Fibonacci-nya terlalu panjang, ya terlalu besar rentangnya. Coba aja dikecilin sedikit. Misalnya di sini, saya kecilin satu tingkat dulu. Nah, seperti ini. Area kotak kuningnya ternyata ada di sekitar 38,2. Kalau lihat lagi mungkin di Fibonacci yang lebih kecil lagi seperti ini. Nah, ini Fibonacci ini bekerja di level manapun ya, teman-teman, asalkan bisa meletakkan dia di satu swing high dan satu swing low, saya kira Fibonacci-nya akan bekerja dengan sangat baik. Nah, seperti ini juga kitanya udah makin oke gitu ya, makin kelihatan banyak yang kena di level Fibonacci. Bahkan kalau teman-teman bisa melihat kita punya Fibonacci ini, kayaknya sih besok SMBR lebih baik kalau dia koreksi dulu, supaya kita bisa melihat perjalanannya lebih bagus lagi. Kalau besok dia koreksi dulu, kemungkinan besar kita akan melihat akan sampai ke sekitar 675 atau 680. Itu kalau ada koreksi dulu, itu lebih jelas dia ke area kotak merah. Tapi kalau ternyata SMBR-nya langsung hijau besok, nah, kalau langsung hijau besok kan lebih menyenangkan ya, bisa dapat cuan lagi lebih tinggi, lebih cepat. Cuman kayaknya kalau kita lihat di sini, kalau besok hijau sampai di 565, ini area 61,8, kemudian agak tertahan dikit. Jadi itu yang kita baca dari Fibonacci, ya kan? Di sini 38,2, ini 50. Kalau besok dia sampai ke 61,8, dia akan tertahan dikit, agak sideways dulu. Biasanya seperti itu. Tapi ya bisa jadi ada kelakuan lain, misalnya aja dia terus terabas naik. Ya mudah-mudahan aja itu yang terjadi kan. Sekarang kita lihat MDKA. Apa yang terjadi dengan MDKA? Nah, kayaknya saya baru bahas MDKA di weekend kemarin ya. Saya nggak tahu, saya udah lupa. Dilihat-lihat lagi deh. Ada mungkin yang mengikuti analisa akhir pekan kemarin ya. Situ kita lihat MDKA. MDKA ada sampai di Fibonacci 261,8 ya. Kemudian teman-teman lihat di sini ada sedikit perlawanan. Tapi kayaknya ini udah all time high ya untuk MDKA. Ya, udah all time high untuk MDKA. Dengan demikian kita masih cukup optimistis MDKA akan naik lebih tinggi. Cuman kita mesti lihat dulu candle yang terakhir ini. Candle yang terakhir kita lihat upper shadow-nya cukup panjang, pertanda ada cukup banyak penjual, volume juga ya cukup tinggi. Nah, ini dicurigai ada cukup banyak tekanan dari para penjual. Untuk berjaga-jaga, teman-teman yang belum punya MDKA bisa menunggu di sekitar area kotak kuning di sekitar 1540-an. Ya, masih cukup jauh ya. Sekarang masih di 1700. Kita nunggunya di 1500, ya masih agak jauh. Masih ada 10% ya. Masih ada sekitar 10%. Ya, tunggu aja, siapa tahu aja dia turun kan. Kayaknya kan nggak mungkin dia naik terus-terus. Nah, mesti ada turun dulu untuk support testing. Kita lihat di sini. Area kotak kuning ini tadinya adalah resisten yang cukup bagus, kemudian ditembus, masih naik terus. Nah, mestinya dia turun dulu untuk support testing. Pada kesempatan support testing itulah teman-teman memiliki kesempatan untuk entry. Entah dia testing support di area kotak kuning atau testing support di area kotak ungu. Kita nggak tahu di mana. Tapi yang jelas kalau dia support testing, teman-teman selalu bersiap untuk mengikuti jalannya MDKA. Kalau dia lagi naik, ya dia lagi uptrend, udah ikuti aja. Cuan itu. Kita lanjut dengan WSKT. WSKT kayaknya masih terus di area sideways ya, di area kotak kuning ini. Masih terus dalam fase sideways. Tapi saya melihat kecenderungan untuk bergerak naik. Jadi dia sideways, tapi perlahan mulai bergerak naik. Semoga aja ini masih akan terus berlanjut. Dengan melihat pergerakan WSKT yang cenderung lambat, ya mau gimana ya? Mungkin aja dia terus-terusan bergerak sideways seperti ini. Karena kita lihat volume transaksinya juga rata-rata, tidak ada yang terlalu menjengangkan, tidak ada yang terlalu menggembirakan.
Sehingga kita tetap curiga atau kita tetap berprasangka bahwa WSKT-nya masih akan bergerak sideways. Kalau pengen ikutan beli WSKT gimana? Asalkan sabar menunggu, sebenarnya saat ini adalah saat-saat yang terbaik untuk membeli WSKT sebab dia masih bergerak sideways, masih ada di area support sehingga resikonya nggak terlalu besar. Nah, teman-teman bisa membeli dengan peluang cuan yang jelas lebih besar sehingga reward to risk ratio itu menjadi sangat bagus. Berikutnya mari kita lihat ACST. Wow, ACST bergeraknya sideways ini udah nggak kita ragukan lagi ya. Setelah turun panjang, kemudian coba naik, akhirnya dia bergeraknya sideways. Di sini kita lihat ya kemungkinan besar ACST ini masih bergerak naik lah. Seperti itu ya. Ini adalah support untuk ACST. Sini teman-teman bisa melihat mudah ya menggambar supportnya. Hanya lihat titik-titik terendah kemudian ditarik. Perlu bantuan lebih dalam, geser sedikit ke kiri. Nah, di sini ada gap, di sini juga ada gap. Kayaknya beneran ini support untuk ACST. Jadi teman-teman bisa melihat ini adalah support untuk ACST. Kemudian resisten terdekat. Nah, kita lihat lagi di titik-titik tertinggi. Nah, ini adalah resisten untuk ACST. Ini kelihatan cukup bagus ya. Nah, ini di sini ada pembalikan arah, kemudian yang kedua juga ada, sehingga saya kira ini cukup untuk kita katakan sebagai resisten. Selanjutnya, resisten berikutnya itu ada di atas ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini dengan mudahnya kita garis. Nggak ada kesulitan sama sekali kan. Nah, ini contoh diberikan selalu yang mudah. Karena kalau udah sulit ya udah bukan contoh, itu namanya udah tugas. Ya nggak? Contoh selalu dipilih yang mudah. Nah, ini adalah resisten menjadi target untuk pergerakan ACST berikutnya. Sejauh ini bagaimana? Ya sejauh ini sih menyedihkan ya. Kita katakan menyedihkan. Meskipun terlihat di sini pada waktu dia bergerak naik, volume transaksinya cukup bagus. Kemudian toh dia bergeraknya perlahan banget. Candle kecil-kecil, volume transaksi juga kecil-kecil, ya sangat-sangat menyedihkan lah. Kalau bisa sih hindari aja saham seperti ini. Ini jelas-jelas sideways. Saya selalu katakan seperti WSKT tadi, ACST ini juga, ini kan sedang sideways. Agak bosan menunggunya. Mending cari saham yang lain yang jelas-jelas uptrend, nggak perlu menunggu sampai berbulan-bulan, cukup beberapa pekan, toh dia akan bergerak naik. Kalau dia memang uptrend, pasti cuannya lebih gampang. Berikutnya saya punya Adaro. Adaro masih tertahan di area resisten kotak kuning ya. Masih tertahan. Belum mampu menembus, tapi kayaknya kita lihat di sini, wow, volumenya makin kecil. Ini saya mau katakan Adaro kayaknya tinggal nunggu waktu aja nih untuk bergerak menembus area kotak kuning. Ya agak lama sih. Kita nggak tahu berapa candle, bisa 2-3 candle baru dia berhasil menembus area kotak kuning. Peluang untuk turun ke area kotak hijau, ke support itu masih tetap ada walaupun udah lebih kecil. Karena kita lihat juga ini udah makin kecil candlenya di sini, bergeraknya juga makin pelan-pelan. Saya kira peluang untuk menembus area kotak kuning itu menjadi lebih besar. Target ada di resisten kotak merah. Di sini teman-teman bisa lihat ya, saya punya kotak merah itu ada di sekitar 1470-an. Ini akan menjadi target yang bagus untuk Adaro. Nah, teman-teman yang pengen ikutan Adaro, jangan beli saat ini, jangan. Tunggulah sampai Adaro benar-benar menembus area kotak kuning. Saat resisten kotak kuning ini sudah hancur, Adaro udah ada di sekitar 1180-an. Nah, barulah teman-teman bisa ikutan. Kita gunakan strategi buy on breakout. Berikutnya kita punya JPFA. Oke, JPFA kayaknya ini adalah support ya. Ini supportnya perlu kita sesuaikan sedikit. Nah, kayaknya dia udah mantul ini. Ini adalah area support juga saat ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah area support di sini ada. Di sini kayaknya ada. Hari ini terjadi bullish engulfing. Oke, apa namanya?
bullish engulfing, di mana candle hijau demikian besar sehingga menutupi seluruh candle merah sebelumnya. Besok adalah konfirmasi untuk JPFA dan kayaknya JPFA akan hijau. Kayaknya akan terkonfirmasi JPFA akan bergerak naik. Karena bullish engulfing ini terjadi di sekitar support, sehingga saya kira ini cukup meyakinkan bahwa kita akan melihat JPFA naik lebih tinggi. Target berikutnya itu JPFA ada di area kotak kuning di sekitar angka 1340 atau 1350 ya, dekat-dekat situlah. Saya kira ini akan tercapai. Bahkan saya udah punya resisten yang cukup jauh juga di area kotak merah di sekitar angka 1560-an. Ini akan menjadi target yang menarik karena teman-teman akan melihat bagaimana JPFA menembus area kotak kuning, kemudian saya kira tidak dibutuhkan waktu yang panjang untuk mencapai ke area kotak merah. Ikuti aja nih JPFA. Next, saya punya Kino. Oke, Kino ini kelihatannya juga masih bergerak sideways ya di antara kotak kuning dan kotak hijau. Kali ini kita lihat untuk candle yang terakhir, kayaknya nggak terlalu bagus ya. Ini kita akan katakan dia bergerak sideways. Teman-teman yang mau membeli Kino sebaiknya menunggu saat Kino sudah berhasil naik di atas area kotak kuning. Saat Kino udah ada di sekitar 3.530 atau lebih. Itu lebih bagus pada saat kita melihat Kino benar-benar sudah menembus resisten kotak kuning. Kalau belinya sekarang saya kira terlalu berisiko ya. Jarak ke support kotak hijau cukup jauh, sehingga kalau teman-teman mau cut loss saat menembus support ya terlalu jauh, karena supportnya ada di sekitar 3.200-an. Kalau rewardnya bagaimana? Nah, rewardnya kalau beli sekarang itu kan cuma ada 3.500, terlalu dekat. Sehingga kalau teman-teman hitung reward to risk ratio-nya itu nggak akan sebanding, pasti lebih kecil dari 1, karena ya jarak ke resisten lebih dekat daripada jarak ke support. Karena reward to risk ratio-nya lebih kecil dari 1, dengan demikian saham ini menjadi tidak layak untuk kita tradingkan, di mana resiko lebih besar daripada reward. Saya kira demikian untuk pembahasan kita pada hari ini. Semoga bisa membantu kawan-kawan semuanya. Tetap tinggal di rumah, tetap sehat, karena walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.